Mary Christiani, oleh C.S. Lewis, Hukum tentang Natur Manusia. Setiap orang pernah mendengarkan orang yang sedang bertengkar. Kadangkala kedengarannya lucu, dan kadangkala kedengarannya semata-mata mengerikan. Tetapi bagaimanapun kedengarannya, saya percaya kita bisa mempelajari sesuatu yang sangat penting dengan mendengarkan kata-kata yang mereka ucapkan. Mereka mengatakan hal-hal seperti ini. Bagaimana perasaanmu jika ada orang yang melakukan hal yang sama kepadamu? Itu tempat duduk saya. Saya sudah mendudukinya lebih dulu. Biarkan saja dia sama sekali tidak merugikanmu. Mengapa kau mendorongku lebih dulu? Hei, berikan sepotong jerukmu padaku. Tadi aku sudah memberikan sepotong jerukku. Ayolah, kau kan sudah berjanji. Orang mengatakan hal-hal seperti itu setiap hari. Orang-orang yang terpelajar maupun yang bukan, dan anak-anak sekaligus orang dewasa. Nah, yang menarik bagi saya dari komentar-komentar ini adalah bahwa orang yang mengucapkannya tidak sekedar mengatakan bahwa perilaku orang yang lain ternyata tidak menyenangkan. Ia sedang mengacu kepada semacam standar perilaku yang ia harapkan diketahui oleh orang yang lain itu. Dan orang yang lain itu sangat jarang menjawab berkaitan dengan standarnya. Hampir selalu ia berusaha untuk menunjukkan bahwa apa yang selama ini telah dilakukannya tidak benar-benar melanggar standar itu. Atau kalaupun memang ia sudah melanggarnya, ada semacam dalih yang khusus. Ia berpura-pura memiliki alasan yang khusus dalam kasus yang satu ini, yang membuat orang yang menempati kursi itu lebih dulu tidak seharusnya mempertahankannya. Atau bahwa dalam keadaan yang sangat berbeda ketika ia diberi sepotong jeruk, atau bahwa sesuatu telah terjadi sehingga ia boleh melanggar janjinya. Terlebih lagi kelihatannya kedua belah pihak benar-benar memiliki pengertian tentang semacam hukum atau keadilan atau perilaku yang bermoral atau moralitas atau apapun istilahnya menurut Anda yang benar-benar mereka sepakati. Dan itu memang benar. Jika tidak, tentu mereka bisa saja berkelahi seperti binatang, tetapi mereka tidak mungkin bertengkar seperti manusia. Bertengkar berarti berusaha menunjukkan bahwa orang yang lain itu salah. Dan tidak akan ada gunanya berusaha melakukan hal itu, kecuali Anda dan ia mempunyai semacam kesepakatan tentang apa itu benar dan apa itu salah. Seperti halnya tidak akan ada gunanya mengatakan bahwa seorang pemain football telah melakukan suatu false, kecuali terdapat semacam kesepakatan tentang aturan-aturan permainan football. Begini, hukum atau aturan tentang benar dan salah dulu disebut hukum alam. Pada saat ini ketika kita berbicara tentang hukum-hukum alam, biasanya yang kita maksud adalah hal-hal seperti gravitasi atau hereditas atau hukum-hukum kimia. Tetapi ketika para pemikir yang sebelumnya menyebut hukum benar dan salah sebagai hukum alam, yang mereka maksud sebenarnya adalah hukum tentang natur manusia. Gagasannya adalah bahwa sama seperti seluruh tubuh diatur oleh hukum gravitasi dan organisme-organisme diatur oleh hukum biologis, maka makhluk yang disebut manusia juga memiliki hukumnya. Namun dengan perbedaan yang penting bahwa tubuh tidak bisa memilih untuk mematuhi hukum gravitasi atau tidak, tetapi seorang manusia bisa memilih antara untuk mematuhi hukum tentang natur manusia atau tidak. Kita bisa menjelaskannya dengan cara lain. Setiap manusia pada setiap momen berada di bawah serangkaian hukum yang berbeda, tapi hanya ada satu hukum yang bebas untuk dilanggar. Sebagai tubuh, ia tunduk pada gravitasi dan tidak bisa melawannya. Jika Anda membiarkan tubuh itu tidak ditopang di atas tanah, tubuh itu tidak mempunyai pilihan selain jatuh ke bawah, seperti halnya batu. Sebagai sebuah organisme, ia tunduk pada berbagai macam hukum biologis yang tidak bisa dilawannya seperti halnya seekor binatang. Maksudnya, ia tidak bisa melawan hukum-hukum yang berlaku untuk dirinya beserta benda-benda lain. Tetapi hukum yang bersifat khas bagi natur kemanusiaannya, hukum yang hanya berlaku untuk dirinya dan tidak berlaku untuk binatang-binatang atau sayur-sayuran atau benda-benda non-organik, merupakan hukum yang bisa dilanggar bila mau. Hukum ini disebut hukum alam, karena orang berpikir bahwa setiap orang mengenalnya secara alami tanpa perlu diajari.
Tentu maksud mereka bukanlah bahwa Anda tidak akan menemukan seorang manusia di mana-mana yang tidak mengenal. Seperti halnya Anda bisa menemukan sebagian kecil orang yang buta warna atau tidak bisa mendengar. Tetapi dalam kaitannya dengan umat manusia secara keseluruhan, mereka berpikir bahwa gagasan manusia tentang perilaku yang bermoral itu jelas bagi setiap orang. Dan saya percaya mereka benar. Jika tidak, maka segala sesuatu yang kita katakan tentang perang adalah omong kosong. Apa gunanya mengatakan musuh itu salah, kecuali kebenaran adalah hal yang real, yang pada hakikatnya diketahui oleh kaum nasi, seperti halnya kita, dan bahwa kebenaran itu seharusnya sudah dipraktekkan. Jika mereka belum mengenal apa yang kita sebut sebagai hal yang benar, maka meskipun kita mungkin masih perlu memerhati mereka, kita tidak bisa lagi menyalahkan mereka atas hal itu, seperti halnya atas warna rambut mereka. Saya tahu ada beberapa orang yang menganggap gagasan bahwa hukum alam atau perilaku yang bermoral itu diketahui oleh semua manusia itu tidak logis. Karena peradaban-peradaban yang berbeda dan usia-usia yang berbeda memiliki moralitas yang sangat berbeda. Tapi hal ini tidak benar. Memang ada perbedaan-perbedaan di antara moralitas mereka. Tapi perbedaan-perbedaan ini tidak pernah menghasilkan perbedaan total. Jika ada orang yang rela bersusah payah membandingkan pengajaran moral dari katakanlah orang Mesir kuno, orang Babel, orang Hindu, orang Cina, orang Yunani dan Romawi, yang akan benar-benar mengejutkannya adalah betapa semuanya itu memiliki kemiripan seperti halnya juga dengan yang kita miliki. Sebagai bukti dari hal ini telah saya rangkaikan dalam appendix dari buku yang lain yang berjudul The Abolition of Man. Tetapi untuk pembahasan kita yang sekarang, saya hanya perlu meminta pembaca untuk memikirkan apa arti dari moralitas yang sama sekali berbeda. Bayangkan sebuah negara di mana orang-orangnya dipuja karena melarikan diri dari pertempuran, atau di mana seorang pria merasa bangga karena mengkhianati semua orang yang telah menunjukkan sikap baik terhadapnya. Anda mungkin boleh juga membayangkan suatu negara di mana 2 ditambah 2 sama dengan 5. Manusia berbeda pendapat tentang kepada siapa Anda harus bersikap tidak egois. Apakah hanya kepada keluarga Anda sendiri, atau kepada rekan-rekan sebangsa Anda, atau kepada setiap orang. Tetapi mereka telah selalu sepakat bahwa Anda tidak boleh menyatakan diri Anda. Keegoisan belum pernah dihargai. Manusia berbeda pendapat tentang apakah Anda harus mempunyai satu istri atau 4. Tetapi mereka telah selalu sepakat bahwa Anda tidak boleh sekedar memiliki wanita manapun yang Anda sukai. Tetapi hal yang paling mengesankan adalah ini. Setiap kali Anda menemukan seorang pria yang berkata ia tidak percaya bahwa benar dan salah itu memang ada, saat itulah Anda akan mendapati pria yang sama kembali pada hal ini beberapa saat kemudian. Ia mungkin saja melanggar janjinya pada Anda. Tapi jika Anda mencoba untuk tidak menepati janji Anda kepadanya 1 kali saja, ia akan mengeluh, tidak adil, bahkan sebelum Anda sempat berkedip. Suatu bangsa mungkin saja berkata bahwa kesepakatan itu tidak penting. Tetapi kemudian pada menit berikutnya mereka melanggarnya dengan mengatakan bahwa kesepakatan yang ingin mereka langgar adalah kesepakatan yang tidak adil. Tetapi jika kesepakatan itu tidak penting dan jika tidak ada yang dinamakan benar dan salah, dengan kata lain, jika tidak ada hukum alam, apa perbedaan antara kesepakatan yang adil dengan yang tidak? Bukankah kedok mereka sudah terbongkar? Dan ternyata bahwa apapun yang mereka katakan, mereka benar-benar mengenal hukum alam seperti halnya siapapun. Jadi, tampaknya kita dipaksa untuk percaya bahwa benar dan salah itu memang nyata. Orang terkadang mungkin salah memahaminya, seperti halnya orang terkadang salah menjumlahkan. Tapi semuanya itu bukan soal selera dan opini belaka, melainkan soal dasar pertanian. Nah, jika kita sepakat mengenai hal itu, saya melanjutkan dengan penjelasan saya selanjutnya, yaitu sebagai berikut. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sungguh-sungguh mentaati hukum alam. Jika ada pengecualian apapun di tengah Anda, saya minta maaf. Mereka jauh lebih baik membaca buku lain, sebab apa yang akan saya katakan sama sekali tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Dan sekarang beralih kepada manusia biasa yang tersisa. Saya berharap Anda tidak akan salah memahami apa yang akan saya katakan. Saya bukan sedang berkhotbah dan surga tahu saya tidak berpura-pura menjadi lebih baik daripada siapapun.
Saya hanya sedang berusaha meminta perhatian pada suatu fakta. Fakta bahwa tahun ini atau bulan ini atau kemungkinan besar hari ini, kita sendiri sudah gagal mempraktikkan bentuk perilaku yang kita harapkan. Mungkin ada segala macam dalih untuk kita. Ketika itu Anda bersikap sangat tidak adil kepada anak-anak Anda karena Anda sangat lelah. Bisnisnya agak curang menyebut soal uang ketika itu. Sesuatu yang telah Anda hampir lupakan terjadi ketika Anda dalam kesulitan. Dan apa yang Anda janjikan kepada si A dan si B sudah lama sekali namun tidak pernah Anda tepati. Ya, Anda tidak akan pernah menjanjikannya seandainya Anda tahu Anda akan menjadi sesibuknya. Dan mengenai perbuatan Anda kepada istri atau suami atau saudara perempuan atau saudara laki-laki, seandainya saya tahu betapa menjengkelkannya mereka, saya tidak akan merasa heran karenanya. Dan lagi pula, memangnya saya ini apa? Saya kan tidak ada bedanya. Maksudnya, saya tidak berhasil menjalankan hukum alam dengan sangat baik. Dan saat ada orang yang memberitahu saya bahwa saya telah melanggarnya, muncullah serangkaian dalih dalam pikiran saya yang panjang sama dengan panjangnya lengan saya. Pertanyaannya pada saat itu bukanlah apakah ada dalih-dalih yang baik. Intinya adalah bahwa semuanya itu menjadi satu bukti lagi betapa dalamnya, suka atau tidak, kepercayaan kita pada hukum alam. Jika kita tidak percaya pada perilaku yang pantas, mengapa kita harus begitu kalang kabut mencari-cari alasan untuk bertindak secara pantas? Kebenarannya adalah kita amat sangat percaya pada kesopanan. Kita merasa aturan hukum sedang menekan kita. Kita tidak berani menghadapi fakta bahwa kita sedang melanggarnya. Dan sebagai akibatnya kita berusaha mengalihkan tanggung jawab itu. Sebab Anda melihat bahwa hanya untuk perilaku buruk kita lah kita menemukan sebuah penjelasan ini. Hanya tabiat buruk kita lah yang kita kritik sebagai kondisi kelelahan atau khawatir atau lapar. Kita bertanggung jawab untuk tabiat baik kita. Hal-hal ini karenanya menjadi dua hal yang ingin saya tegaskan. Pertama, bahwa umat manusia di seluruh muka bumi memiliki gagasan yang khas bahwa mereka harus berperilaku dengan cara tertentu dan tidak bisa benar-benar melepaskan diri darinya. Kedua, bahwa mereka pada kenyataannya tidak berperilaku seperti itu. Mereka mengenal hukum alam, mereka melanggarnya. Kedua fakta ini adalah fondasi dari semua pemikiran yang jelas tentang diri kita dan alam semesta yang kita huni.